Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, arsadakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Dan kita masih berkutat membahas tentang bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan hari ini adalah materi terakhir dalam bab ini, yaitu bagaimana kita berbakti kepada orang tua kita ketika mereka sudah meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, arsadakumullah. Ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, maka bukan berarti kita lepas daripada tanggung jawab untuk berbakti kepadanya. Di dalam sebuah hadis yang sahih dikatakan bahwa ada beberapa perkara yang harus dilakukan oleh seseorang yang dikerjakan ketika orang tuanya meninggal dunia. Hadisnya berbunyi, baina nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idja'ahu rajulun min bani Salimah, maka ketika itu datang seseorang dari Bani Salimah. Faqala, lalu dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya min birri abawai syai'un aburruhuma bihi ba'da mautihima. Laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah, apakah masih ada bentuk berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, baik satu maupun dua. Ya, jadi jangan sampai nunggu kalau ada dua baru doain, jangan. Ya, jadi kalaupun ada salah satu di antara orang tua kita sudah meninggal, maka harus kita doakan. Yang hidup kita doakan, yang meninggal kita doakan. Atau kita berbakti kepada keduanya. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, na'am, ya, benar, masih ada kewajiban kamu berbakti kepada orang tuamu yang sudah meninggal dunia. Maka kemudian Rasulullah menyebutkan satu persatu apa kewajibannya.
Dan pada hadis-hadis yang ada di sini saya tambahkan dengan hadis-hadis lainnya yang menjelaskan bentuk pengabdian kita, bakti kita kepada orang tua di luar daripada hadis yang kita bahas ini insyaallah. Yang pertama adalah as-salatu alaihima. As-salah kalau dalam bahasa itu artinya ad-du'a, yaitu kita mendoakan. Dan mendoakan di sini bisa dilakukan oleh kita buat orang yang sudah meninggal dunia. Adapun tentang meminta doa kepada orang yang sudah meninggal dunia, maka dalam perkara ini adalah tidak diperkenankan. Ya. Walaupun mungkin ada beberapa ulama ya yang memberikan dispensasi, namun secara umum bahwa dalam hadis-hadis Rasulullah, penjelasan para ulama, kita mendoakan boleh, tetapi minta didoakan tidak boleh. Nah, tapi tadi saya katakan ada beberapa ulama mengatakan boleh. Walau a'lam bishawab, itu tanggung jawab daripada pendapatnya. Nah, maksud daripada as-salatu alaihima yaitu bukan sekedar mendoakan, karena ketika orang tua kita meninggal pasti harus diurus oleh kita. Itulah mulai kita berbakti kepada orang tua kita. Apa yang kita lakukan? Maka kita memandikannya, mengkafaninya, mensolatkannya, lalu kemudian menguburkannya. Nah, dalam proses tersebut kita akan melakukan doa buat orang tua kita. Ya. Ketika meninggal, pasti kita akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu kita berdoa kepada Allah. Ketika kita sholat jenazah, dan ini perkaranya luar biasa, pahalanya 1 qirat. 1 qirat di sini disamakan dengan 1 nilai yang besarnya sebesar gunung Uhud. Luar biasa, apalagi sampai dengan mengantarkan ke kuburan, maka mendapatkan 2 qirat. Nah, itulah maksud daripada mendoakan. Kita doakan dengan doa-doa kita, kita lakukan sholat jenazah bagi keduanya, kita antar ke kuburannya, kita doakan lagi ketika dikubur. Nah, ini bentuk as-salatu alaihima. Kemudian yang kedua adalah wal istighfaru lahuma. Ya, lalu mulai mengerucut dari doa itu, ada diantaranya adalah kita memohon ampunan kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Allahumma gfir laha, Allahumma gfir lahu. Ya. Kita doakan, ya Allah ampunilah kedua orang tua saya. Segala dosa yang dilakukannya, baik disengaja maupun tidak sengaja, kita doakan, karena memang itu perintah daripada Rasulullah dan ada manfaatnya. Jadi jangan dianggap ketika kita istighfar kepada Allah untuk kedua orang tua kita tidak ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Manfaat daripada ketika kita berdoa kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa yang dilakukan kedua orang tua kita, terjelaskan, terjabarkan, terinformasikan dari Rasulullah dalam sebuah hadis sahihnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yarfa'u darajata lil abdi salih fil jannah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu akan mengangkat derajat seorang hamba yang soleh di surga. Berarti apa yang kita lakukan bermanfaat, diangkat derajat orang tua kita. Lalu kemudian fayaqul, hamba Allah yang diangkat derajatnya ini berkata kepada Allah, ya Rabbi, wahai Rabbku, anna li hadhi, ya Allah,
dari mana ini? Kenapa saya bisa diangkat derajat saya? Kenapa engkau angkat derajat saya? Faktornya apa ya Allah? Maka fayaqul bistighfari waladik laka. Jadi dengan istighfar yang dilakukan oleh anakmu yang diberikan untukmu. Jadi ketika kita beristighfar, kalau ada bapak kita sudah meninggal dunia, ibu kita sudah meninggal dunia, kita doa Allahumma gfir lahu. Sembari kita bayangkan wajahnya, kita bayangkan kebaikannya, ya. Jangan dibayangkan maksiatnya. Kita nggak tahu maksiat orang tua kita. Ya. Saya pribadi nggak tahu apa yang dilakukan maksiat orang tua kita, tapi selama ini saya tahu orang tua saya baik, itu aja. Nah, kita bayangkan itu, kita mohon kalau ada dosa-dosa yang dilakukan kedua orang tua kita, sadar ataupun tidak sadar, disengaja ataupun tidak sengaja, kita mohon pada Allah. Maka dengan istighfar yang kita lakukan itu akan mengangkat derajat orang tua kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengangkatnya, berapa jumlah derajat yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mah urusan Allah. Tapi dengan istighfar yang kita lakukan akan diangkat derajat orang tua kita, terus akan diangkat. Nah, ini luar biasa. Maka jangan pedit-pedit masukkan dalam doa kita. Di setiap kesempatan, di setiap sholat kita meminta ampunan kepada Allah untuk orang tua kita. Agar apa? Agar diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah wa infadhu ahdihima min ba'dihima, yaitu memenuhi janji mereka setelah meninggal dunia. Nah, kalau kita tahu ada janji orang tua kita, baik kita dengar langsung ataupun melalui pasangan hidupnya. Kalau bapak kita yang meninggal, mungkin ibu tahu apa yang dijanjikan. Atau ibu meninggal, bapak tahu apa yang dijanjikan oleh ibu kita. Maka kita tanya apa? Ada janji apa yang dia janjikan? Oh, dulu bapakmu berjanji akan mengumrohkan. Ya. Dulu janji akan mewakafkan tanah ini. Penuhi. Ya. Selama janji itu baik, selama janji itu tidak melanggar syariat, maka Allah mengatakan wa aufu bil uqud. Ya, maka penuhi. Dan seorang mukmin itu adalah orang-orang yang senantiasa memenuhi janjinya, baik ketika dia hidup dan ketika meninggal, dan itu dilakukan oleh kita sebagai anak-anaknya. Ya. Kita lakukan, kita penuhi janji-janjinya. Makanya tanya sama orang tua, ya, punya janji apa sama Allah, ya, punya janji apa sama manusia. Ya, jadi ketika nanti meninggal dunia, maka kita bisa melaksanakan janji-janji orang tua kita. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat adalah wasilatur rahim allati la tusal illa bihima, yaitu menjalin silaturahim dengan keluarga kedua orang tua yang tidak mungkin terjalin kecuali dengan keduanya. Jadi kalau misalkan orang tua kita biasa ya silaturahim kepada keluarga ini, pada keluarga ini, maka ketika mereka sudah meninggal dunia, kita sambung silaturahim tersebut. Di tradisi keluarga kami itu, walaupun gak setiap saat, hanya lebaran ya. Itu kalau lebaran kita bikin program ya. Selagi kita punya waktu untuk berkumpul dengan keluarga, maka untuk tahun ini kita akan silaturahim ke fulanah kayak gitu, kerabat dari bapak maupun kerabat dari ibu, kita lakukan. Karena kalau untuk setiap waktu susah, karena saya di sini, kakak saya di Banjar, yang lainnya di Bogor, yang satunya di Depok, jadi rada susah, hanya bisa setahun sekali. Ya, dan yang sering melanggar saya, karena sudah keluar, ya kayak kemarin 2 tahun di Amerika nggak bisa, kemudian kemarin Corona nggak bisa. Nah,
tahun ini juga walau alam bisawab, mohon doanya, mudah-mudahan bisa. Kalau nggak bisa pun insyaallah khair ya. Nah, jadi bagaimana kita melakukan silaturahim yang biasa dilakukan oleh orang tua kita kepada kerabat kita, jangan putus. Ini kan sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, ketika orang tua kita sudah tidak ada, udah jarang datang lagi kepada kerabat-kerabatnya. Khususnya ketika orang tuanya melanggar. Astagfirullahaladzim. Ketika orang tuanya itu, dia itu merantau. Allah kok melanggar? Merantau. Ya. Merantau, pergi ke Jakarta, pergi ke Sumatera, pergi ke Kalimantan, lalu nikah di sana, punya anak di sana. Ketika orang tuanya masih hidup, masih bela-belain datang ke sana, nengok orang tua. Tapi ketika orang tuanya sudah meninggal, boro-boro, udah nggak ada lagi orang tua. Ini salah. Ya. Kalau di sini kan masyarakatnya dekat-dekat ya. Di sini perantaunya mana? Ucup perantau. Tuh. Pak Yedi perantau. Orang sini ya setiap saat bisa ketemu. Ya kalau misalkan saya Cepi rada jauh sedikit, Pak Agus Teater, cakep. Ya. Pak Guru ini Pak Guru. Selalu kene. Ya kan cuma dekat ya. Bisa ketemu. Nah kalau yang jauh-jauh dibuat jadwal, orang tua sudah tidak ada, bukan berarti kita memutus tali silaturahim dengan kerabat, dengan adiknya, dengan kakaknya. Lakukan, jadwalkan walaupun hanya setahun sekali ya. Jangan sampai putus. Karena apa? Karena perintah daripada Rasulullah, kalau kita ingin dikatakan sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, maka silaturahim kepada kerabat-kerabat yang dengannya kita akan melaksanakan bakti kita kepada kedua orang tua. Lalu yang kelima adalah wa ikram shadiqihima, yaitu memuliakan teman-temannya. Nah, kita harus punya database. Punya data siapa teman-teman akrab orang tua kita. Ya kalau enggak bisa banyak, minimal satu deh. Ya. Siapa sih teman orang tua kita? Ibu kita punya teman akrab siapa sih? Masih hidup atau tidak? Bapak kita yang sudah meninggal punya teman akrab siapa sih? Masih hidup atau tidak? Cari informasi itu. Kalau ada, pegang tuh informasi tersebut, lakukan. Itu pasti saya yakin namanya teman bapak kita, teman ibu kita yang sudah meninggal akan senang. Ya Allah, teman saya berhasil mendidik anaknya menjadi anak yang soleh. Karena ini bentuk kesolehan. Jarang-jarang zaman sekarang tuh ada yang kayak begitu, jarang-jarang.